Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh satu orang. Baik Bu, izin memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, untuk absen, silahkan absen di kolom chat saja. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai budidaya ikan berdasarkan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu memahami pengertian dari cara budidaya ikan berdasarkan CBIB. Yang kedua, agar kalian mampu memahami tujuan dari cara budidaya ikan berdasarkan CBIB. Dan yang terakhir, setelah selesai pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian mampu menerapkan cara budidaya ikan berdasarkan CBIB dengan memperhatikan konsep dan 4 aspek ya. Apa saja sih 4 aspek tersebut? Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek manajemen, yang ketiga ada aspek keamanan pangan, dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu. Nah, baik. Nah, di sini ada pengertian budidaya perikanan. Nah, budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme lain. Nah, budidaya perikanan ini juga bisa disebut sebagai aquaculture, yang mana organisme yang dibudidayakan bukan hanya dari ikan saja ya, tetapi ada dari udang gitu, ada dari rumput laut bisa, ada dari mutiara bisa gitu, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada pengertian CBIB. Nah, CBIB sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 garis miring Men garis miring 2007 tentang CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Nah, adapun cara budidaya ikan yang baik ini adalah cara memelihara atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidaya dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis. Nah, di samping itu juga konsep CBIB menolong kita agar proses pemeliharaan ikan menjadi lebih efektif, efisien, memperkecil risiko kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjamin kesempatan ekspor, dan ramah lingkungan tentunya ya. Adapun tujuan diterapkannya CBIB adalah untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil budidaya ikan agar layak dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ya di sini. Ruang lingkup CBIB ini ada 2 hal yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama ada mencegah tercemarnya produk oleh cemaran biologis, kimia, benda lain yang mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia ya. Seperti dari obat-obatannya, dari pakannya, dari pupuknya, dari obat kimia atau biologisnya gitu, tanah, air, dan lain sebagainya, dari mulai proses praproduksi, produksi, sampai dengan panen. Dan yang terakhir memenuhi persyaratan sanitasi. Nah, apa sih sanitasi itu? Sanitasi adalah upaya pembudidaya untuk menjaga kebersihan serta keselamatan dari benih yang dibudidayakan. Nah, selain CBIB, ada pula yang disebut CPIB. Nah, apa sih CPIB itu? CPIB adalah cara pembenihan ikan yang baik. Nah, CPIB ini juga tidak kalah penting dengan CBIB karena menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu budidaya yang kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya ada tabel mengenai 4 aspek CBIB ya. Yang pertama yang tadi Ibu sebutkan aspek teknis. Nah, aspek teknis ini meliputi kelayakan lokasi, sumber air, kelayakan fasilitas, dan proses produksi sampai dengan penerapan biosecurity. Nah, yang harus sesuai dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia tentunya. Nah, di sini ada gambar alokasi dan sumber air. Nah, yang di mana alokasinya di pinggir laut dan sumber airnya berasal dari air laut tersebut gitu.
Nah, yang kedua ada kelayakan fasilitas, yang dimana Ibu mengambil contoh di tambak, fasilitasnya apa saja, ada selang, ada terpal, ada kincir air, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proses produksi di mana pembudidaya menghasilkan panen yang sangat banyak, terus dikumpulkan dan nanti akan diproduksi kembali gitu. Selanjutnya, ya, di sini ada penerapan biosecurity. Nah, penerapan biosecurity ini adalah sebuah upaya agar tempat budidaya atau pembenihan ikan tidak terkontaminasi zat-zat atau organisme berbahaya yang dapat mengganggu proses pemeliharaan tentunya ya. Dan diantaranya adalah dilihat dalam gambar ada penerapan biosecurity. Nah, dalam penerapan biosecurity ini kita lihat ya budidaya membersihkan dulu kolamnya gitu. Kolam dibersihkan dulu agar tidak terkontaminasi dengan organisme lain atau bahan-bahan zat yang berbahaya lainnya. Nah, selanjutnya ada put bed. Put bed ini adalah ketika kita masuk ke ruangan pembenihan, kita dibersihkan dulu ya, disemprot ya, lantai disemprot, sepatu kita disemprot, kita memakai baju yang steril juga sebelum memasuki ruang pembenihan. Yang terakhir ada pagar keliling, yang dimana fungsinya untuk menjaga agar benih yang kita budidayakan tidak kabur atau dimakan oleh organisme lain. Nah, selanjutnya, yang kedua ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi organisasi dan manajemen serta pengolahan data untuk dokumentasi dan rekaman. Nah, kita lihat contoh langsung ya. Di gambar ini adanya di sini benih, pakan, dan tenaga kerja meliputi ada rumusannya gitu, ada perhitungannya gitu. Jadi kita tidak sembarangan untuk menentukan jumlah dari benih, pakan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Yang kedua ada rincian biaya usaha, yang dimana rincian biaya usaha ini sangat penting. Yang pertama ada biaya investasi tentunya ya. Yang kedua ada biaya tetap. Yang ketiga ada biaya variabel. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan kualitas air, yang dimana kita lihat dalam gambar pembudidaya memeriksa dulu kualitas air yang ada di wadah tersebut sebelum dimasuki oleh benih untuk dibudidaya gitu. Dan kita geser lihat lagi, ada alat untuk uji kualitas airnya, yaitu yang dinamakan multimeter. Jadi untuk memeriksa kualitas air disebut multimeter gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek keamanan pangan. Nah, aspek keamanan pangan ini juga menentukan bahwa dalam memelihara ikan atau membudidaya ikan tidak boleh menggunakan obat-obatan yang berbahaya gitu, bahan kimia yang terlalu berlebih gitu, seperti antibiotik. Nah, itu tidak diperbolehkan. Makanya kita lihat dalam gambar ada pengembangan probiotik di mana diracik sendiri oleh pembudidaya dengan takaran yang sudah ditentukan gitu. Sudah ada takaran tertentu dalam situ gitu. Yang kedua, ada penyemprotan di mana pembudidaya membersihkan dulu wadah atau kolam yang akan diberikan benih-benih ikan atau organisme air lainnya agar tidak terkontaminasi dengan bakteri dan lain sebagainya gitu. Yang selanjutnya ada proses produksi pakan. Di produksi pakan ini kita lihat bahwa pembudidaya harus memproduksi lebih baik karena kita tahu gizi yang ada di dalam pakan itu sendiri gitu. Yang terakhir ada pemberian pakan. Kita lihat di sini pemberian pakan oleh pembudidaya secara ditebar. Nah, selanjutnya Nah, yang terakhir ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini adalah sebuah jaminan bahwa kegiatan budidaya atau pemeliharaan benih ikan tidak mencemari lingkungan sekitar atau mencemari perairan umum gitu. Kita lihat kembali di gambar, contoh gambarnya proses pembuangan. Nah, di mana bak yang satu dengan bak yang lain saling terhubung oleh pipa atau selang untuk proses pembuangannya nanti itu. Nah, di bawah di tengah itu kita simpan selang atau yang sudah dibolongi gitu. Dan di bawahnya ada sambungan kembali gitu, yang dimana di bawahnya juga ada wadah untuk menampung air pembuangan gitu. Nah, kita lihat kembali di sini ada wadah yang menggunakan terpal, di mana di ujung terpal itu dibolongi dan dimasukkan disambung dengan pipa yang lebih besar atau sedang gitu untuk proses pembuangan ketika dikuras atau dibersihkan gitu. Dan yang kedua ada lingkungan budidaya, yang dimana Ibu mengambil dua contoh. Yang pertama di laut dan yang kedua ada di tambak. Nah, di laut ini biasanya pembudidaya membudidayakan mutiara, udang, lobster, terus
ikan-ikan pelagis dan sebagainya ya. Dua ada tambak, di mana tambak ini menggunakan air payau gitu, yang biasanya kita membudidayakan udang gitu. Nah, jenis udangnya adalah udang Paname gitu. Tuh. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Kenapa 4 aspek tersebut itu dianggap penting dalam CBIB di lingkungan budidaya? Ya, Terima kasih. sebelum Ibu jawab nih ya, ada yang ingin memberikan tanggapannya terlebih dahulu atau tidak ada? Ya, baik. Jika tidak ada, langsung Ibu jawab ya. Kenapa harus memperhatikan 4 aspek tersebut? Karena 4 aspek tersebut menjamin suatu keberhasilan pembudidaya gitu. Jadi untuk memperlihatkan gitu kualitasnya baik atau tidak, mutunya baik atau tidak gitu. Jadi 4 aspek tersebut adalah hal yang penting untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu budidaya gitu. Jadi intinya 4 aspek tersebut tidak boleh dipisahkan gitu, atau tidak boleh ada yang terlewatkan gitu, karena saling saling terkait gitu. Jadi antara aspek 1 sampai aspek keempat itu saling terhubung gitu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan nih, ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak, kita langsung kuis. Nah, ya, untuk kuis ini teknisnya Ibu akan panggil kalian secara acak, yang Ibu sebutkan namanya, silahkan jawab pertanyaan dari Ibu dengan cepat. Ya, siap-siap ya. Yang pertama, Rakib, apa yang dimaksud dengan budidaya ikan? Atau apa yang dimaksud dengan budidaya perikanan? Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Pembudidayaan perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture, Bu. Iya, baik. Yang kedua, untuk Jipka, sebutkan 4 Iya. aspek CBIB. Apa saja 4 aspek CBIB? Aspek teknis, aspek manajemen, aspek keamanan pangan, dan aspek lingkungan. Iya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Salim, CBIB diatur dalam? Izin menjawab, Bu. Jadi CBIB itu diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 02/Men/2007 tentang cara budidaya ikan yang baik atau disingkat CBIB. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ibu sudah lihat ya, ternyata jawaban kalian semua benar dan alhamdulillah kalian berarti memperhatikan gitu pembelajaran atau materi yang Ibu sampaikan kali ini gitu. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, Ibu akan membacakan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu mengenai CBIB. Nah, CBIB sendiri merupakan budidaya perikanan atau usaha pemeliharaan, pengembangbiakan ikan atau organisme lain ya, bisa apa saja gitu, asalkan mengenai budidaya perikanan gitu. Nah, dalam budidaya perikanan ini, dalam CBIB ada 4 aspek yang tadi sudah disebutkan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keamanan pangan, dan aspek lingkungan. Dan yang terakhir, tujuan diterapkannya CBIB adalah untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil budidaya ikan. Nah, apakah ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya sebelum Ibu tutup? Izin menyampaikan pendapat, Bu. Baik, silahkan. Jadi intinya dalam budidaya perikanan atau aquaculture itu sangat penting ya, Bu, memperhatikan 4 aspek tadi karena berpengaruh terhadap kualitas organisme yang dibudidaya. Betul nggak, Bu? Iya, siap. Betul ya, betul sekali. Sudah bagus ya untuk berarti sudah menangkap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu sudahi. Sampai bertemu di minggu depan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Silahkan ditutup oleh doa.
Baik Bu, izin memimpin doa kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.